Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu. Ketemu lagi di channel Misteri Sumatera 01 dan kita masih membahas tentang Bhairawa Tantra garis keras, yaitu sebuah sekte garis keras dari Hindu dan Buddha. Nah, seperti kita ketahui bahwa ajaran Bhairawa Tantra garis keras ini banyak menggunakan darah, pemujaan-pemujaan yang ekstrim, makan-makan daging manusia, ada yang pesta seks, ada hal-hal yang negatif pada umumnya. Namun kan kalau di agama Hindu dan Buddha khusus sekte ini kan sebenarnya kan ajaran yang suci, teman-teman ya. Jadi kita di sini juga jangan bawa sudut pandang agama kita, teman-teman. Kalau kita pakai sudut pandang agama kita yang kita anut sekarang, kita akan berpikir nggak mungkin bagi kita, bagi agama mereka itu mungkin, dan itu hal yang wajar. Di India lebih ekstrim dari ini juga ada, teman-teman ya. Namun yang perlu kami sampaikan di sini bahwa budaya pemujaan dengan menggunakan media darah manusia kah, binatang kah, itu sebenarnya sudah ada sebelum Bhairawa Tantra itu datang ke Nusantara, datang ke Sriwijaya, ataupun datang ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kenapa? Karena kita dulu di Indonesia kan sudah ada pemujaan-pemujaan animisme, teman-teman, yang awalnya memang sudah pakai darah, teman-teman. Jadi pemujaan-pemujaan animisme megalitikum jauh sebelum ada agama sudah digunakan itu di Nusantara, di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Papua, di Sumba, itu sudah ada. Jadi kalau masyarakat yang bilang, orang-orang awam yang bilang nggak mungkin ada pemujaan yang menggunakan darah manusia, pemotongan, aduh teman-teman, itu sudah sebelum datang Hindu Buddha sudah ada, namanya animisme, pemujaan. Nah, di episode ini kita akan membahas itu ya teman-teman, dengan judul budaya pemujaan dengan darah sudah ada sejak dahulu kala sebelum Bhairawa Tantra datang ke Nusantara. Oke, kita bahas di situ ya teman-teman ya. Budaya pemujaan dengan darah atau praktik persembahan berdarah telah ada sejak masa prasejarah dan tersebar di banyak kebudayaan, termasuk di wilayah yang kini menjadi Nusantara. Jauh sebelum doktrin-doktrin seperti Bhairawa Tantra masuk ke Nusantara, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Beberapa poin penting terkait hal ini. Yang pertama adalah pada praktik prasejarah ya, teman-teman. Dalam budaya megalitik yang tersebar di Nusantara seperti di Sumatera, Sulawesi, Sumba, Jawa, Kalimantan, ada indikasi bahwa pengorbanan hewan dan kadang manusia merupakan bagian dari ritus pemujaan leluhur atau kekuatan kosmis. Batu-batu menhir, dolmen, dan arca sering dikaitkan dengan tempat persembahan yang melibatkan darah. 2. Konsep energi hidup. Banyak kebudayaan lokal percaya bahwa darah adalah zat hidup yang mampu menghubungkan manusia dengan dunia roh atau memperkuat kesaktian. Ini menjadi dasar penggunaan darah dalam persembahan kepada roh leluhur, makhluk gaib, penjaga alam, atau dewa-dewi lokal. 3. Kebudayaan Austronesia. Dalam warisan budaya Austronesia yang mencakup Indonesia, praktik pengorbanan berdarah digunakan dalam ritus pertanian, pelayaran, dan perlindungan komunitas. Ritual semacam itu dilakukan untuk menyeimbangkan kosmos atau membayar hutang spiritual. Yang keempat, sebelum Bhairawa Tantra. Bhairawa Tantra yang dikenal dengan pemujaan terhadap dewi kematian dan penggunaan unsur-unsur ekstrim seperti darah, tulang, dan pemakaman sebagai medium spiritual baru berkembang di Nusantara lewat pengaruh India, khususnya sekitar abad ke-8 sampai ke-13 Masehi. Terutama ketika Sriwijaya mulai terbuka terhadap ajaran tantrik dari Nalanda dan Vikrasmashila.
Namun ketika Bhairava datang, ia tidak memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya asing. Sebaliknya, ia menemukan tanah subur karena masyarakat Nusantara telah mengenal konsep kekuatan darah dalam ritus mereka sendiri. Ini mempermudah asimilasi ajaran-ajaran tantrik ke dalam praktik lokal. Poin-poin yang kami sebutkan tadi menunjukkan kedalaman hubungan antara praktik-praktik spiritual prasejarah dengan perkembangan ajaran-ajaran tantrik yang masuk ke Nusantara. Secara keseluruhan memang ada kesinambungan yang kuat antara konsep-konsep spiritual lokal dan ajaran yang dibawa oleh Bhairava Tantra yang lebih menekankan pada pengorbanan sebagai sarana untuk mencapai kesatuan dengan kekuatan kosmik atau kekuatan gaib. Jadi sebelum Bhairava Tantra datang, teman-teman, urusan pemujian pakai darah manusia, urusan makan daging, pemotongan, itu sudah ada ya, ingat ya, sudah ada. Di zaman-zaman animisme, nanti kita akan berikan beberapa contoh. Bahkan dalam tradisi megalitik di Nusantara, pengorbanan seringkali dilihat sebagai cara untuk menenangkan roh leluhur atau menjaga keseimbangan alam semesta. Batu-batu menhir, dolmen, dan situs megalitik lainnya berfungsi tidak hanya sebagai simbol atau struktur fisik, tetapi juga sebagai titik-titik energetik yang dihubungkan dengan kekuatan spiritual yang lebih besar. Darah dalam pengertian ini adalah medium yang dianggap mampu membuka jalur komunikasi antara dunia manusia dan dunia roh, serta memperkuat hubungan antar keduanya. Jadi itu saling berhubung ya. Jika kita mengaitkan ini dengan kebudayaan Austronesia yang lebih luas, kita dapat melihat bagaimana unsur-unsur seperti prana, ase, dan tone yang ada dalam kosmologi lokal menjadi penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Konsep-konsep ini memberikan dasar bagi pemahaman lebih lanjut mengenai pentingnya keseimbangan energi dalam kehidupan sosial dan spiritual masyarakat yang kemudian dimanifestasikan dalam ritual-ritual seperti pengorbanan. Oke ya teman-teman ya. Saat Bhairava Tantra masuk, ia tidak hanya menyerbu praktik yang sudah ada, tetapi lebih seperti menemukan saluran yang telah terbuka. Inilah mengapa praktik pengorbanan darah bisa begitu cepat diterima dan diintegrasikan dalam kebudayaan Sriwijaya dan sekitarnya yang sebelumnya sudah memiliki pemahaman tentang energi yang terkandung dalam darah sebagai zat kehidupan. Jadi ya urusan darah pemujaan-pemujaan ini sudah cukup lama ya. Bhairava Tantra datang itu hanya menyempurnakan saja. Dengan latar belakang ini bisa dibilang bahwa ritual darah yang muncul dalam tradisi tantrik di Nusantara memiliki akar yang sangat dalam. Kosmologi dan spiritualitasnya asli masyarakat lokal dan ajaran tantrik mungkin hanya memperdalam atau mengarahkan kembali praktik tersebut pada sistem yang lebih terstruktur dengan fokus pada kekuatan, transformasi, dan hubungan dengan dunia roh yang lebih terorganisir. Dalam budaya megalitik di Nusantara, batu-batu menhir, dolmen, dan arca bukan hanya berfungsi sebagai simbol atau penanda, tetapi juga memiliki peran penting dalam ritual pemujaan. Mereka seringkali ditempatkan di lokasi yang dianggap suci atau strategis yang dipercaya sebagai titik energi kosmik atau tempat bertemunya dunia manusia dan dunia roh. Praktik pengorbanan baik hewan maupun manusia merupakan bagian integral dari upacara yang dilakukan di sekitar struktur-struktur itu. Jadi dia punya arti ya batu-batu megalitik itu susunannya ya. Beberapa penjelasan lebih lanjut tentang hubungan batu-batu megalitik dan pengorbanan. Yang pertama, menhir dan dolmen sebagai titik energi. Batu menhir seringkali didirikan untuk menghormati leluhur atau sebagai media untuk memanggil roh mereka. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa menhir memiliki kaitan dengan titik-titik astronomis atau geografi tertentu yang dianggap sebagai lokasi sakral. Ritual pengorbanan darah dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan leluhur atau dengan kekuatan alam yang diyakini mengatur kehidupan manusia.
darah yang tumpah dari hewan atau manusia dianggap sebagai energi vital yang menghubungkan dunia fisik dengan dunia spiritual. 2. Pengorbanan sebagai penyelarasan kosmos. Dalam banyak tradisi megalitik, pengorbanan darah, baik dari hewan ataupun manusia, bertujuan untuk menyeimbangkan energi alam semesta. Konsep ini berakar pada pandangan bahwa dunia ini dipenuhi oleh kekuatan gaib yang dapat dipengaruhi melalui persembahan darah. Ritual ini bisa dilihat sebagai usaha untuk memastikan kesejahteraan komunitas, keberhasilan panen, dan perlindungan dari bencana alam. 3. Arca dan perwujudan kekuasaan. Selain batu menhir dan dolmen, arca-arca yang ditemukan di beberapa situs megalitik juga seringkali berfungsi sebagai tempat persembahan atau simbol kekuatan spiritual yang dihormati. Arca ini bisa berupa representasi manusia atau makhluk gaib yang dianggap memiliki hubungan langsung dengan roh. Dunia roh, pengorbanan darah yang dilakukan di depan arca ini diharapkan dapat memperkuat kesaktian atau kekuasaan spiritual dari arca tersebut atau mempererat hubungan antara manusia dan roh yang diwakili. Jadi punya maksud itu ya. Keempat, peran manusia dalam pengorbanan. Dalam beberapa budaya megalitik, pengorbanan manusia juga dilakukan, meskipun lebih jarang dibandingkan pengorbanan hewan. Manusia yang dikorbankan seringkali dianggap sebagai simbol dari pengorbanan yang lebih tinggi, dengan harapan bahwa roh mereka akan membantu menjaga keseimbangan dan melindungi komunitas dari gangguan kosmik atau roh jahat. Pengorbanan manusia ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan manusia dengan alam semesta dan dunia roh. Pengaruh pada budaya dan ritual lainnya. Nah, ketika pengaruh budaya luar seperti ajaran Hindu, Buddha, dan Tantra mulai masuk ke Nusantara, banyak elemen-elemen spiritual ini yang diadaptasi dan dipadukan dengan ritual-ritual baru yang lebih terstruktur. Sebagai contoh, dalam tradisi Bhairawa Tantra yang menggunakan simbol-simbol seperti darah dan tubuh dalam pengorbanan, kita bisa melihat bagaimana praktik-praktik lokal tersebut dengan mudah menyatu dengan ajaran-ajaran tersebut. Pendekatan tantrik terhadap energi dan kekuatan melalui pengorbanan lebih menekankan pada penggunaan darah sebagai sarana untuk membuka jalan bagi transformasi spiritual yang tidak jauh berbeda dengan tujuan dari ritual-ritual pengorbanan dalam tradisi megalitik. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi sudah ada tradisi minum darah, makan minum darah, ataupun berbaur yang serem-serem itu sudah ada sebelum Bhairawa Tantra datang. Semua berkali kami di Nusantara ini sudah ada dulu. Jadi itu ya, datangnya Bhairawa hanya menyempurnakan aja sebenarnya itu teman-teman. Demikian juga teman-teman dalam konsep energi hidup yang disebut prana dalam budaya India, AC dalam budaya Afrika, dan beberapa bagian Nusantara, dan Tong dalam kebudayaan tertentu di Nusantara sangat erat kaitannya dengan pemahaman bahwa ada kekuatan atau energi yang mengalir di dalam setiap makhluk hidup dan alam semesta. Darah sebagai media yang membawa prana dianggap memiliki daya untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh, sekaligus memperkuat hubungan manusia dengan alam semesta dan para leluhur. Ini adalah bagian penting dalam banyak ritual yang bertujuan menjaga keseimbangan kosmos atau mencapai transformasi spiritual. Jadi itu ya teman-teman ya. Darah itu sebagai medium. Konsep prana adalah dasar yang kuat dalam banyak kebudayaan Nusantara, dan darah berfungsi sebagai medium vital yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh dan kekuatan kosmik. Ritual-ritual pengorbanan darah yang dilakukan di berbagai tempat seperti batu menhir, dolmen, arca menunjukkan betapa pentingnya hubungan ini dalam menjaga keseimbangan dan kesatuan antara manusia, alam, dan roh leluhur. Jadi itu tidak sembarangan ya teman-teman. Demikian juga dalam kebudayaan Austronesia
yang mencakup sebagian besar wilayah Indonesia, memiliki tradisi yang kaya dalam hal spiritualitas dan ritus-ritus yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam semesta, leluhur, dan dunia gaib. Praktik pengorbanan berdarah dalam konteks ini adalah bagian penting dari berbagai ritual yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kosmos dan memenuhi hutang spiritual yang ada dalam hubungan manusia dengan alam dan roh-roh leluhur. Jadi kita berhubungan dengan dunia-dunia gaibnya ini sebenarnya teman-teman ya. Sehingga kita harus memahaminya. Kesimpulan praktik pengorbanan berdarah dalam kebudayaan Austronesia sangat erat kaitannya dengan konsep keseimbangan kosmos, perlindungan komunitas, dan penghormatan kepada leluhur dan kekuatan alam. Ritual ini bertujuan bukan untuk memenuhi kebutuhan fisik atau praktis seperti pertanian ataupun pelayaran, tapi juga untuk memastikan bahwa hubungan dengan dunia spiritual tetap harmonis dan bahwa hutang spiritual dibayar untuk menjaga keseimbangan hidup dan perlindungan dari kekuatan gaib. Jadi, sebelum masuknya Bhairawa Tantra ke Nusantara melalui pengajaran-ajaran tantrik dari India, terutama pada periode abad ke-8 dan ke-13 Masehi, masyarakat Nusantara telah memiliki berbagai bentuk praktik spiritual yang lebih terhubung dengan alam, leluhur, dan kekuatan gaib. Meskipun Bhairawa Tantra memperkenalkan elemen-elemen ekstrem seperti pemujaan terhadap dewi kematian, darah, dan tulang dalam ritus spiritual, praktik-praktik semacam itu tidak sepenuhnya asing bagi masyarakat Nusantara yang telah lama mengenal konsep energi hidup dan pengorbanan dalam konteks hubungan dengan dunia roh. Jadi itu bukan hal yang asing sebenarnya ya teman-teman, karena kan sudah ada pertama. Meskipun Bhairawa Tantra membawa elemen-elemen yang lebih ekstrim seperti pemujaan terhadap Dewi Kali, darah, dan tulang, ajaran ini tidak sepenuhnya bertentangan dengan praktik spiritual yang sudah ada di Nusantara. Sebaliknya, ia diterima dan diadaptasi atau dimodifikasi oleh masyarakat yang sudah mengenal konsep-konsep seperti pengorbanan berdarah, kekuasaan alam, dan hubungan dengan dunia roh. Ajaran Bhairawa Tantra dengan pemujaan terhadap kekuatan destruktif dan transformasional menemukan resonansi dalam pandangan dunia lokal yang melihat kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan dan pencerahan. Jadi, sekali lagi, ketika Bhairawa Tantra mulai masuk ke Nusantara, ia tidak datang sebagai sesuatu yang sepenuhnya baru atau asing bagi masyarakat lokal. Sebaliknya, seperti yang Anda sebutkan, ia menemukan tanah subur. Karena banyak elemen dalam ajaran tantrik, terutama yang berhubungan dengan kekuatan darah dan pemujaan terhadap roh-roh leluhur, sudah menjadi bagian integral dari praktik spiritual yang ada di Nusantara. Hal itu disebabkan pertama, kesamaan konsep kekuatan darah, kedua, pemujaan terhadap roh leluhur dan kekuatan alam, tiga, praktik magis dan kesaktian, keempat, asimilasi ajaran tantrik ke dalam praktik lokal. Oke, jadi dia sudah ada berkesinambungan, nyambung menyambung, hanya lebih dikonsepkan dia lebih sempurna aja. Proses integrasi Bhairawa Tantra ke dalam kebudayaan Nusantara menunjukkan bagaimana ajaran-ajaran dari luar bisa diterima dengan lebih mudah ketika mereka sejalan dengan praktik dan keyakinan yang sudah ada. Dalam hal ini, Bhairawa Tantra tidak memperkenalkan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi malah menemukan kondisi yang telah terbentuk dalam budaya lokal yang mungkin ajaran tersebut berkembang dengan cara yang unik, dan itulah yang terjadi di Nusantara di kemudian hari, dan itu berkembang ratusan tahun sampai sekarang dengan cara-cara yang berbeda-beda. Kehadiran elemen-elemen seperti ini, pengorbanan darah, pemujaan terhadap dewa-dewi, kematian, penggunaan das medium, sangat sesuai dengan dunia spiritual yang telah ada di Nusantara, yaitu di zaman megalitikum, animisme.
Teman-teman, sampai di sini dulu di episode ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.